Swastiastu. Kembali lagi dengan saya, Desa Putu Umi Sintia Dewi. Saya merupakan salah satu guru produktif tata boga di SMK Pegri 4 Denpasar. Saya juga merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL aksi keempat yang sudah saya laksanakan di SMK Pegri 4 Denpasar. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Ibu minta bantuan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu akan cek kelengkapan dan kerapian kalian di kelas. Jadi silakan dirapikan seragam kalian. Kemudian jika ada sampah, silakan diambil dan dibuang di tong sampah. Karena sepertinya sudah kondusif untuk kelas dan kesiapan kalian, jadi kita akan mulai pembelajaran hari ini dimulai dengan absen terlebih dahulu. Silakan duduk. Pertama, Ferdi. Hadir, Bu. Absen 2, Priantara. Hadir, Bu. Absen 3, Angelika. Hadir. Berarti semua hadir ya, bagus sekali anak-anak. Jadi sekarang Ibu akan cek terlebih dahulu apakah ada yang masih ingat materi kita tentang minggu lalu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi minggu lalu yaitu hidangan sup. Benar ya Ayu, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hidangan sup. Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang hidangan sup, tetapi bedanya minggu lalu kita sudah mempelajari materinya atau teorinya, sedangkan hari ini kita akan mempelajari prosedur pembuatan hidangan sup, kemudian kita akan praktekkan sehingga jadi pembelajaran minggu lalu itu masih ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan cek pengetahuan awal kalian mengenai prosedur pembuatan hidangan sup. Jadi berdasarkan materi yang sudah Ibu berikan, kemudian modul dan resep serta LKPD yang sudah Ibu berikan sebelumnya, Ibu akan tanyakan apakah ada yang bisa merinci prosedur pembuatan hidangan sup. Saya, Ya, silakan Isma. jadi pembuatan cream of corn soup yang saya ingat pertama kita mempersiapkan alat dan bahan, kemudian saute kup onion hingga layu dan harum, lalu masukkan mentega dan tepung terigu, kemudian masukkan cairan dan bahan lainnya, kemudian beri seasoning, cek rasa, lalu tambahkan cooking cream, sup siap dihidangkan. Wah, bagus sekali ya Isma. Jadi sepertinya kalian sudah tahu secara garis besar prosedur pembuatan hidangan sup, tetapi masih belum rinci dan belum terlalu jelas. Jadi nantinya kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai prosedur pembuatan sup ini. Coba yang belum paham mengenai prosedur pembuatan sup, angkat tangan. Saya, Bu. Baik, sekarang Ibu sudah tahu kemampuan awal kalian mengenai prosedur pembuatan hidangan sup. Untuk hidangan sup yang akan kita buat ada dua jenis, yaitu yang pertama ada cream of corn soup, yang kedua ada pure of potato. Jadi sebelum kita mempelajari tentang itu, kita akan lihat bersama-sama terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini adalah membuat hidangan sup. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membuat perencanaan praktek, peserta didik mampu menyiapkan bahan yang digunakan dalam pembuatan sup
sesuai dengan resep yang diberikan. Dan yang terakhir, setelah melakukan praktek, peserta didik mampu membuat sup sesuai dengan prosedur serta kriteria hasil sup yang baik. Semoga juga bisa bermanfaat mulai dari materi, teorinya, kemudian praktiknya bisa kalian terapkan nanti tidak hanya di sekolah tetapi juga di dunia industri. Baik, Bu. Sebelum memulai praktek pada hari ini, silakan disimak video yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kalian. Setelah kalian melihat video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, Ibu harapkan kalian sudah memiliki gambaran seperti apa prosedur atau proses pembuatan hidangan sup yang sudah Ibu tampilkan. Jadi di sana sudah ada proses pembuatan cream of corn soup. Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai pure of potato soup. Jadi silakan didengarkan dengan baik. Nanti saat kalian praktek di kitchen, pertama-tama seperti biasa kalian menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan cream of corn soup dan juga pure of potato soup. Ibu jelaskan sedikit, untuk praktik hari ini kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok di pertemuan sebelumnya. Apakah LKPD serta resep tersebut sudah kalian pelajari? Sudah, Bu. Baiklah, jika LKPD dan juga resep sudah kalian pelajari, Ibu harapkan itu akan membantu kalian dalam praktek kali ini hingga prakteknya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Ibu akan tanyakan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai resep yang sudah Ibu bagikan? Saya, Bu. Silakan Priantara. Apa fungsi mentega dimasukkan dengan tepung di awal? Pertanyaan yang bagus ya Priantara. Jadi fungsi dari mentega dan tepung terigu yang dimasukkan di awal dalam proses pembuatan cream of corn soup adalah sebagai pengental. Jadi nantinya jika kalian ingin mengentalkan sup tersebut tidak hanya bisa menggunakan maizena tetapi juga bisa menggunakan mentega yang dilelehkan dan dicampurkan dengan tepung, disebut juga dengan roux. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silakan Ferdi. Bu, saya masih bingung untuk plating hidangan sup agar lebih menarik gimana? Baik Ferdi, jadi apakah yang lain masih ada yang bingung mengenai bagaimana cara plating hidangan sup agar terlihat lebih menarik? Saya Baik, jika masih ada yang kesulitan atau masih bingung untuk cara plating hidangan sup agar lebih menarik, agar lebih jelas, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara plating hidangan sup agar hidangan tersebut jauh lebih menarik. Baik anak-anak, jadi Ibu sekarang akan mendemonstrasikan bagaimana cara plating hidangan sup agar terlihat lebih menarik. Jadi di sini sudah Ibu siapkan dua jenis sup yang akan Ibu plating. Ibu menggunakan ada bread. Ini sudah di toast terlebih dahulu, kita potong memanjang. Biasanya juga bisa kita bentuk cube atau kotak, tapi kali ini kita gunakan memanjang, fungsinya agar bisa diletakkan di sup cup ya. Jadi nanti kita letakkan di sini. Kita beri garnish yaitu ada edible flower. Kita menggunakan warna merah di sini. Edible flower adalah bunga yang bisa dimakan, jadi dia tetap bisa mempercantik dan juga bisa ada fungsinya untuk dimakan. Jadi tidak sembarangan bunga kalian bisa gunakan. Kemudian kita juga menggunakan seledri biar ada warna hijaunya, ada cheese, kalian bisa ganti juga menggunakan bacon, kemudian chicken juga bisa ya. Jadi bisa dilihat di sini contoh platingannya seperti apa. Nah ini sudah jadi, lagi satu. Baik, tadi sudah Ibu demonstrasikan pembuatan atau proses pembuatan garnish dari hidangan sup agar terlihat lebih menarik. Jadi sekarang kita akan lanjutkan, kalian akan mengisi LKPD yang sudah kalian buat dari rumah. Kita tinggal isi saja LKPD tersebut. Ibu akan beri waktu 10 menit untuk melengkapi LKPD yang sudah kalian buat dari rumah.
menjelaskan sedikit jadwal hari ini sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi ada sebagian dari kelas 11 TB2 yang di kitchen untuk praktek hidangan sup dan setengahnya lagi ada di servis untuk melakukan praktek tata hidang. Jadi ini sudah terjadwal sebelumnya. Ibu ingatkan untuk keselamatan kerja. Jadi sebelum kita memulai praktek untuk K3, Ibu akan ingatkan kepada kalian. K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang kalian tahu, kalian harus menggunakan topi, kemudian kalian juga menggunakan chef jacket, ada apron, itu ada fungsinya. Kalian juga yang cewek menggunakan arnet itu ada fungsinya, yaitu K3 ini untuk keselamatan dan kesehatan kerja kalian selama membuat hidangan sup saat berada di kitchen. Baik, sepertinya kalian sudah siap untuk memulai praktek pada hari ini. Jadi kita mulai dari persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Silakan kalian bagi-bagi tugas di tabel 1, 2, 3, dan 4 ya. Jika alat dan bahan sudah siap, sekarang kalian sudah bisa memulai membuat hidangan sup sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ingat diperhatikan fungsi alat dan juga prosedur pembuatan hidangan sup yang sesuai ya. Setelah selesai, hidangan sup tersebut bisa dibawa ke meja tengah, kemudian akan kita evaluasi bersama-sama. Setelah itu, kalian silakan bersihkan area kerja kalian, peralatan dan alat tersebut pastikan dalam keadaan bersih dan dikembalikan di tempatnya masing-masing. Karena sepertinya area kerja sudah dalam keadaan bersih, alat-alat juga sudah kalian masukkan ke tempatnya dalam keadaan bersih. Sekarang kita akan evaluasi, jadi silakan hidangannya dibawa ke meja tengah. Kita mulai presentasinya dari kelompok 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ariel dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat cream of corn soup, yaitu bahan-bahannya sebagai berikut. Pertama, dada ayam, kedua bawang putih. Bahan-bahan supnya ada bawang bombay, mentega, tepung terigu, susu, jagung, kaldu bubuk. Tata tertib kerja. Alat-alatnya: prepare alat dan bahan, keringkan ayam dengan tisu lalu iris tipis, pindahkan ke bowl, marinasi ayam dengan bumbu yang sudah disiapkan, lalu aduk rata agar meresap. Aduk rata, tambahkan cooking cream, masak sebentar, cream of soup siap disajikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, menurut kelompok kalian dalam pembuatan sup kali ini, bagian manakah yang sulit? Menurut kami, dalam pembuatan sup ini yang sulit adalah untuk mengetahui kekentalan sup. Baik, karena proses tanya jawab sudah selesai, kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wah, bagus ya tadi pertanyaan dari dia dan sudah ditanggapi juga oleh kelompok 3 dengan baik. Jadi kesulitan yang mereka hadapi dari kelompok 3 adalah mereka masih kurang tahu bagaimana tingkat kekentalan sup yang baik seperti apa. Jadi memang agak sulit untuk menentukan. Ya, perlu hati-hati dalam penambahan pengental seperti roux atau maizena dalam pembuatan sup kental seperti cream of corn soup pada kelompok 3. Nah, sekarang kita lanjutkan presentasi dengan kelompok berikutnya. Silakan. Sangat baik ya anak-anak, kalian sudah menyelesaikan praktek pada hari ini dan sudah mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan pada hidangan sup kali ini. Kemudian kita akan masuk ke evaluasi hasil dari praktek pada hari ini. Untuk kelompok 1 itu tadi sudah Ibu sampaikan, sudah sangat bagus. Kelompok 2 untuk kekurangannya itu kalian tadi dalam proses pemasakannya itu ada alat yang
kurang tepat penggunaannya. Seharusnya kalian menggunakan wooden spatula tapi menggunakan spatula stainless. Hasil dari evaluasi ini untuk remedial dari kelompok 2 nanti akan Ibu sampaikan di akhir ya. Ibu sudah evaluasi, kemudian setelah ini kalian akan ada post test untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian setelah praktik ini. Kita akan pindah ke restoran terlebih dahulu karena praktik kita di kitchen sudah selesai. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mempelajari praktik pada hari ini, sejauh mana materi ini dapat kalian serap dengan baik, Ibu akan mengadakan evaluasi. Jadi silakan dikeluarkan handphonenya. Ibu sudah kirimkan link Google Form yang kalian perlu isi, terdapat 10 soal di sana. Ibu berikan waktu 20 menit, silakan dikerjakan secara individu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke akhir dari pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum itu Ibu mau tahu dulu apakah ada yang belum jelas untuk pembelajaran pada hari ini? Baiklah, jika sudah jelas, jadi ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pembuatan sup yang baik dan benar, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, tahapan-tahapan pembuatan sup yang baik dan benar, plating sup yang sehingga terlihat menarik, hingga kriteria hasil sup yang baik. Bagus sekali ya Lingga, jadi kasih aplaus dulu untuk Lingga. Jadi Ibu tambahkan sedikit. Jadi hari ini kalian sudah belajar bagaimana cara mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan sup. Kemudian kalian juga sudah menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya, menerapkan prosedur pembuatan hidangan sup dengan baik, sampai dengan membuat hidangan sup tersebut sesuai dengan kriteria hasil sup yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kemudian untuk tindak lanjut pembelajaran pada hari ini, silakan nanti LKPD yang sudah kalian kerjakan dilengkapi. Tadi Ibu sudah memberikan informasi bahwa kalian mendokumentasikan hasil dari praktek pada hari ini, kemudian hasil tersebut, gambar tersebut. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada kelompok yang masih kurang dalam proses pembuatan hidangan sup, itu ada kelompok 2. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi, untuk tugasnya nanti akan Ibu kirimkan, jadi silakan itu dikerjakan dengan baik ya, untuk remedial. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi Ibu ingatkan untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang sandwich dan kanape. Untuk materinya nanti akan Ibu kirimkan via WhatsApp group. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Karena kita mulai tadi dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan Ketua Kelas Priantara untuk membantu Ibu memimpin teman-temannya berdoa dan salam penutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Video PPL aksi keempat yang sudah saya laksanakan, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.